Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agil Halim Araf. Saya dari Universitas 17 Agustus Semarang semester 2. Jadi ini ada vlog tugas dari mata kuliah drainase kota. Soalnya menjelaskan tentang konsep perencanaan drainase. Jadi konsep perencanaan drainase dikenal ada dua konsep, yaitu konsep konvensional atau konsep lama dan konsep baru atau lebih dikenal dengan konsep drainase berwawasan lingkungan atau eco drainage atau drainase berkelanjutan. Pengertiannya, konsep lama dalam penanganan drainase adalah mengusahakan agar air secepatnya dapat dialirkan ke bagian hilir dari daerah yang tergenang dan akhirnya dibuang ke sungai, terus dilanjutkan ke laut. Sedangkan konsep baru tentang drainase adalah meminimumkan pengaruh campur tangan infrastruktur drainase terhadap rejim hidrologi. Terima kasih. Prinsip dasar perencanaan sistem drainase. Perencanaan dalam aspek teknis perlu dilaksanakan berdasarkan siklus SIDLACOM, yaitu 1. Survei, 2. Investigation, 3. Desain atau perencanaan dan perancangan, 4. Land acquisition, 5. Construction atau pelaksanaan, 6. Operation and maintenance, dan 7. Plus evaluation and monitoring. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Hadi Siswanto dari Teknik Sipil kelas D semester 2 Universitas 17 Agustus Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua konsep drainase yang sebelumnya telah dijelaskan sedikit oleh teman saya Mas Agil Halim Araf. Dan di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem konvensional atau konsep lama drainase. Dari konsep sistem konvensional berisi tentang yang membuang air genangan secepat-cepatnya ke sungai tanpa sebelumnya diresapkan ke dalam tanah, yang akan berakibat pada 3 hal. 1. Sungai akan menerima beban yang melampaui kapasitasnya, yang bisa menyebabkan banjir di musim hujan. Yang kedua, menurunkan kesempatan bagi air untuk meresap ke dalam tanah, yang bisa menyebabkan kekeringan di musim kemarau. Yang ketiga ialah fluktuasi kandungan air tanah musim kemarau dan musim hujan yang sangat tinggi, bisa menyebabkan tanah longsor. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem konvensional. Halo, nama saya San Castro dari kelompok 19 drainase kota. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya yang tadi tentang konsep baru atau sistem drainase ramah lingkungan, eco drainase. Pada dasarnya, 1. Mengelola air kelebihan dengan cara besar-besarnya diresapkan ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai yang sebelumnya. 2. Meresapkan air ke dalam tanah guna meningkatkan kandungan air tanah atau sebagai imbuhan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. 3. Inti dari konsep baru ini adalah mengendalikan atau menahan sementara limpasan di dalam lahan atau perkotaan yang sekaligus merupakan usaha dalam pelaksanaan konservasi air. Udah. Oke guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Syarif Dayatullah, mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar perencanaan sistem drainase. Perencanaan drainase perkotaan perlu dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup semua aspek, bertahap, terencana, dan disusun berdasarkan prioritas. Agar sistem drainase dapat berfungsi secara optimal, maka dalam setiap tahapan proses tersebut perlu dikembangkan alternatif secara mendetail. Kriteria pemilihan alternatif terbaik antara lain: 1. Dari segi teknis, hidrologi, hidraulik, dan struktur, dan ekonomis dinyatakan layak. 2. Dari segi sosial dan lingkungan dapat dibenarkan. Dan 3. Dari segi biaya diperoleh benefit.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.